Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Dwi Anggraini dari kelas 10 TLM SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani. Mikros artinya kecil dan skopein artinya melihat. Mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil atau mikroskopis. Terus, jenis-jenis mikroskop. Jenis paling umum dari mikroskop yang pertama diciptakan adalah mikroskop optis. Mikroskop ini merupakan alat optik yang terdiri dari satu atau lebih lensa yang memproduksi gambar yang diperbesar dari sebuah benda yang ditaruh di bidang fokal dari lensa tersebut. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Seperti digambar di samping, yang ini mikroskop cahaya dan yang ini mikroskop elektron, dan ini mikroskop digital. Mikroskop elektron digunakan untuk mengamati objek yang lebih kecil lagi seperti sel. Mikroskop cahaya sendiri dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan kegiatan pengamatan dan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Berdasarkan kegiatan pengamatannya, mikroskop cahaya dibedakan menjadi mikroskop diseksi untuk mengamati bagian permukaan dan mikroskop monokuler dan binokuler untuk mengamati bagian dalam sel. Mikroskop monokuler merupakan mikroskop yang hanya memiliki satu lensa dan binokuler memiliki dua lensa. Berdasarkan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan, mikroskop dibagi menjadi dua bagian, yaitu mikroskop sederhana atau yang umumnya digunakan pelajar dan mikroskop riset atau mikroskop dark field, fluorescence, phase contrast, Domarsky, Dietz, dan konfokal. Lanjut, struktur mikroskop. Ada dua bagian utama yang umumnya menyusun mikroskop, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Bagian optik yang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Pembesaran lensa objektif dapat diatur di revolver dengan pembesaran 5x, 10x, 40x, 60x, atau 100x. Sedangkan lensa okuler adalah lensa yang digunakan untuk tempat mata pengamat untuk mengamati objek. Pembesaran lensa okuler dapat disesuaikan kebutuhan dengan pembesaran 5x, 6x, 10x, dan 15x. Bagian non-optik yang terdiri dari kaki dan lengan mikroskop. Diafragma, meja objek atau meja preparat, pemutar halus dan kasar atau makrometer skrup, penjepit kaca objek atau preparat, cermin, kondensor, dan sumber cahaya. Pembesaran. Tujuan mikroskop cahaya dan elektron adalah menghasilkan bayangan dari benda yang di mikroskop lebih besar. Pembesaran ini tergantung pada berbagai faktor, diantaranya titik fokus kedua lensa, objektif f1 dan okuler f2, panjang tubulus atau jarak T, lensa objektif terhadap lensa okuler, dan yang ketiga adalah jarak pandang mata normal atau SN. Rumus Fm sama dengan T kali Sn per F1 kali F2. Terus fungsi bagian-bagian mikroskop seperti yang digambar, ada lensa okuler, tabung, skrup pengarah kasar atau makrometer, skrup pengarah halus atau mikrometer, revolver, lensa objektif, meja benda, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi indinasi, dan pegangan. Fungsi dari cermin adalah untuk menangkap dan mengerahkan cahaya. Kondensor digunakan untuk mengarahkan cahaya yang dipantulkan dari cermin dan memfokuskan ke objek. Diafragma berfungsi sebagai pengatur banyaknya cahaya yang mengenai objek. Revolver berfungsi untuk
memutar lensa objektif sehingga pembesaran lensa yang diinginkan berada pada posisi yang siap digunakan. Makrometer dan mikrometer berfungsi sebagai pengatur pembesaran. Meja preparat digunakan untuk meletakkan objek yang ingin diamati. Tabung merupakan bagian mikroskop berupa teropong yang lensa-lensanya terletak pada okuler dan revolver. Kaki dan pegangan atau lengan mikroskop digunakan untuk penyangga bagian optik. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang mikroskop. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.